Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selomita Aulia Zara dengan NPM 221182. Di video kali ini saya akan membahas tentang logical fallacy kesesatan berpikir dan logical fallacy yang diperbolehkan dalam penalaran hukum. Sebelumnya, pernah gak sih kalian mendengar seseorang mengajukan argumen, tapi setelah dipikir-pikir lagi ada sesuatu yang terasa janggal atau tidak masuk akal? Atau menyaksikan perdebatan yang fokus menyerang pribadi daripada melihat argumen itunya sendiri? Mungkin tanpa kita sadari, kekeliruan logikal atau logical fallacy sering hadir di sekitar kita. Ada banyak jenis dan ragam dalam logical fallacy. Bob Bennett dalam bukunya setidaknya telah merangkum 300 jenis sesat pikir. Namun dalam video kali ini, kita akan hanya membahas jenis-jenis logical fallacy umum yang sering kita temui. Memahami kekeliruan logika bukan hanya membantu kita berpikir lebih jernih, tetapi juga menghindari kita dari jebakan debat yang tidak produktif. Namun, sebelumnya, apa sih itu logical fallacy? Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam berpikir atau penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak masuk akal. Logical fallacy dalam penalaran hukum merujuk pada kesalahan dalam berpikir atau penalaran yang digunakan untuk menyusun argumen hukum. Kesalahan ini dapat merusak keabsahan argumen, menyebabkan kesimpulan yang salah, dan bahkan mengganggu proses penegakan hukum. Logika Logical fallacy bisa muncul dalam berbagai bentuk dan sering kali sulit dikenali jika kita tidak teliti. Namun, beberapa jenis logical fallacy yang umum sering ditemukan dalam argumentasi yang pertama ada straw man, memelintir atau menyederhanakan argumen lawan agar mudah diserang. Kesalahan logika ini terjadi ketika seseorang mengubah atau menyederhanakan argumen lawan menjadi versi yang lebih lemah atau mudah diserang. Misalnya, dalam diskusi mengenai suatu undang-undang ketenagakerjaan, seseorang mengatakan bahwa Omnibus Law hanya menguntungkan pengusaha dan masyarakat kelas atas tanpa memperhatikan nasib buruh atau pekerja. Kemudian, lawannya membalas dengan mengatakan, "Kamu anti investasi dan ingin menghentikan semua peluang kerja baru." Padahal, pengkritik tidak mengatakan anti investasi, melainkan mengkritik ketidakadilan undang-undang tersebut. Ini adalah contoh strawman karena argumen asli dipelintir menjadi suatu yang lebih mudah diserang. Yang kedua ada false dilemma, yang menganggap hanya ada dua pilihan padahal ada banyak alternatif. Jenis fallacy ini terjadi ketika seseorang menganggap hanya ada dua pilihan ekstrim dalam suatu situasi, padahal sebenarnya masih ada banyak solusi yang mungkin terjadi. Misalnya, jika kamu nggak setuju dengan kebijakan ini, berarti kamu tidak peduli dengan negara. Padahal mungkin ada berbagai cara lain untuk peduli dengan negara tanpa harus menyetujui kebijakan tersebut. Yang selanjutnya ada slippery slope, yang menganggap bahwa satu tindakan kecil akan berujung pada konsekuensi ekstrim tanpa bukti jelas. Contohnya, kalau kita mulai mengizinkan sedikit perubahan pada undang-undang, nggak lama lagi semua aturan akan dirubah dan negara ini akan hancur. Padahal, perubahan kecil belum tentu membawa dampak yang sebesar itu. Selanjutnya ada circular reasoning, argumen yang berputar-putar di mana kesimpulan digunakan sebagai premis. Kesalahan ini terjadi ketika argumen mengandung premis yang sebenarnya hanya mengulang kesimpulannya sendiri tanpa memberikan bukti yang baru. Contohnya, keputusan hakim itu benar karena sesuai dengan hukum. Hukum itu benar karena keputusan hakim tersebut mengikutinya. Argumen ini melingkar karena keputusan hakim hanya diulang sebagai alasan mengapa hukum itu benar tanpa bukti lain. Lalu ada hasty generalization, menyimpulkan suatu secara umum dari contoh yang terlalu sedikit. Maksudnya, kesalahan ini terjadi ketika seseorang membuat kesimpulan umum berdasarkan informasi yang terlalu sedikit atau tidak representatif. Misalnya, seorang hakim atau penegak hukum yang langsung memutuskan bahwa terdakwa bersalah hanya berdasarkan satu atau dua bukti yang belum cukup kuat tanpa mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti yang ada.
Lalu selanjutnya ada argumentum ad populum yang menganggap suatu benar karena banyak orang yang mempercayainya. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang menganggap suatu benar atau baik hanya karena banyak orang yang mendukungnya. Misalnya, hukum adalah ketika suatu undang-undang atau keputusan pengadilan dianggap benar hanya karena didukung oleh suara mayoritas hakim seperti keputusan MK yang memperbolehkan Gibran maju sebagai cawapres meskipun usianya belum mencapai 40 tahun dengan syarat pernah atau sedang menjabat melalui pemilihan umum. Namun, putusan ini kontroversial dan memicu perdebatan hukum dan serta pelanggaran etik di kalangan hakim. Lalu selanjutnya ada apparel to authority, menganggap suatu argumen benar hanya karena diucapkan oleh orang yang dianggap berotoritas, tanpa memeriksa validitas argumennya. Misalnya, seorang pejabat hukum menyatakan bahwa suatu kebijakan atau peraturan pasti sah dan benar hanya karena dia memiliki jabatan tinggi, tanpa mempertimbangkan apa kebijakan tersebut sesuai dengan undang-undang atau prinsip hukum yang berlaku. Lalu ada red herring. Jenis fallacy ini terjadi ketika seseorang mengalihkan perhatian dari topik utama dengan membahas hal yang tidak relevan. Contohnya, kita memang harus menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terus melonjak. Tapi, apa kamu tidak khawatir dengan inflasi yang terus meningkat? Di sini pembicaraan tentang inflasi digunakan untuk mengalihkan perhatian dari topik tentang sengketa tanah. Lalu ada post hoc atau false cause yang menganggap satu peristiwa sebagai penyebab peristiwa lain hanya karena terjadi setelahnya. Kesalahan logika ini terjadi ketika seseorang menganggap bahwa satu peristiwa menyebabkan peristiwa lainnya hanya karena keduanya terjadi berdekatan dalam satu waktu. Misalnya, dalam konflik Poso II, ada anggapan keliru bahwa konflik tersebut disebabkan oleh masalah SARA, karena peristiwa SARA tersebut terjadi sebelum konflik. Namun kenyataannya, konflik itu lebih disebabkan oleh kepentingan politik elit lokal dalam rangka pilkada, bukan semata-mata karena faktor SARA. Jadi, mengaitkan konflik hanya pada urutan peristiwa SARA tanpa mempertimbangkan faktor lain. Tidak. Nah, selanjutnya logika fallacy yang dianggap sahih dalam penalaran hukum. Sebenarnya, tidak ada logika fallacy yang dianggap benar dalam penalaran hukum. Setiap logika fallacy adalah kesalahan dalam penalaran hukum yang dapat mengarahkan pada kesimpulan yang salah dan tidak valid. Penalaran hukum harus didasarkan kepada logika, bukti yang kuat, bukan dalam kesalahan berpikir. Namun, ada beberapa logika fallacy yang dapat dianggap sah dalam konteks hukum tertentu, seperti ketika hukum acara mengatur mengenai beban pemikiran. Yang pertama, seperti ada argumentum ad ignorantiam. Secara umum, logika fallacy ini dianggap sesat karena menganggap suatu pernyataan benar hanya karena belum terbukti salah atau sebaliknya. Contohnya, seorang penggugat mengajukan klaim hak atas suatu tanah. Jika penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut, maka berdasarkan pasal 1865 KUA Perdata, klaim dapat ditolak karena tidak ada bukti yang mendukung haknya. Penolakan ini bukan karena klaim itu salah secara mutlak, tetapi tidak terbukti benar. Lalu selanjutnya ada argumentum ad verecundiam. Logika fallacy di mana kebenaran suatu pernyataan dianggap benar hanya karena disampaikan oleh seseorang yang memiliki otoritas, keahlian, atau kewibawaan, bukan berdasarkan bukti atau alasan yang logis dan objektif. Misalnya, seperti putusan yang sudah menjadi jurisprudensi otomatis dianggap benar sebagai rujukan karena otoritasnya sebagai produk putusan pengadilan yang diikuti secara terus-menerus. Nilai kebenarannya sudah tidak dipersoalkan untuk menjadi acuan. Lalu selanjutnya ada argumentum ad
hominem menyatakan sebagai sesat pikir jika menolak atau menerima argumentasi karena keadaan terkait sosok yang menyampaikannya, alih-alih menilai kebenarannya. Model ini justru sahih dalam bidang hukum karena contohnya seperti menolak isi kesaksian karena keadaan saksi yang tidak mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Isi kesaksian tidak akan dipertimbangkan hakim karena keadaan saksi tidak meyakinkan. Lalu selanjutnya ada argumentum ad misericordiam. Jenis logical fallacy yang menggunakan rasa belas kasihan atau simpati sebagai dasar untuk membenarkan suatu argumen atau memperoleh pengampunan dan keinginan tertentu. Misalnya seorang terdakwa atau pengacaranya mengajukan nota pembelaan untuk menekankan keadaan bahwa pribadi terdakwa yang memprihatinkan, seperti masih anak kecil yang membutuhkan perawatan atau menjadi tulang punggung keluarga, dan dengan harapan si hakim ini memberikan keringan hukuman karena rasa kasihan terhadap kondisi tersebut. Nah, yang terakhir ada argumentum ad baculum. Logical fallacy yang menggunakan ancaman atau tekanan kekuasaan untuk memaksa seseorang menerima suatu kesimpulan atau argumen dengan alasan bahwa menolaknya akan menimbulkan konsekuensi negatif atau tidak diinginkan. Misalnya, seperti seorang saksi yang menandatangani berita acara pemeriksaan BAP setelah diintimidasi oleh aparat penegak hukum agar mengakui sesuatu yang tidak benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.